ada pada angka 110 per 1000 penduduk. Itu di rata-rata di Kabupaten Yapen itu malarianya ada pada endemisitas sedang dan tinggi. Itu di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian data kasus per puskesmas itu tahun 2021 kasus positif kami itu banyak di puskesmas kota, di Serui Kota atau wilayah kota di kabupaten itu ada pada angka 2.235. Sedangkan terendah itu di puskesmas Radumpi itu kami teman-teman di kampung itu menghimpunnya dengan jaringan yang sulit. Jadi memang terbaca 36, tapi kami mensupport mereka untuk selalu melaporkan data kami. Kalau data yang ada di kota, misalnya puskesmas di kota dan Warari, mereka itu jaringan baik. Jadi mungkin data ini sudah bisa kami anggap data realnya mereka. Kemudian untuk situasi malaria kami di tahun 2021 itu avernya itu 27%, sedangkan positif rate-nya itu 41%. Itu data kami di 2021. Kasus positifnya tadi yang sebelumnya saya sampaikan ada 11.643. Kemudian total pemeriksaan kita di tahun 2021 itu ada 28.164 dari total pemeriksaan. Itu di tingkat kabupaten. Kemudian kasus malaria pada kelompok berisiko tahun 2021 dari total positif atau total kasus yang diperiksa 11.643, itu kasus positif pada anak yang yaitu kurang dari 15 tahun itu berjumlah 5.376 atau 49%. Sedangkan kasus positif pada balita kurang dari 5 tahun itu 3.019 kasus atau 26%. Kemudian kasus positif pada ibu hamil itu ada 172 kasus, 2,8 tahun 2020 sampai 2022. Itu tren kasus pemeriksaan dan kasus positif Kabupaten Kepulauan Yapen itu jumlah pemeriksaan kita itu meningkat di bulan Januari tahun 2020 itu meningkat sampai terakhir itu September 2022 itu terjadi peningkatan, walaupun meningkat turun dan meningkat, tapi trennya hampir meningkat di tahun 2022 ini bulan September. Kemudian tren positif rate tahun 2020 dan positif rate 2020 itu yang bisa kami sampaikan. Sedangkan kami di kabupaten ini seperti di awal tadi saya sampaikan, kami sudah punya regulasi daerah dalam penanggulangan malaria, yaitu SK Malaria Center sudah ada, peraturan bupati percepatan sudah ada. Kami juga pada saat ini menjalin kami aktif untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Saat ini kami juga ada perjanjian kerjasama dengan kantor KASIS. KASIS itu yang membawahi seluruh gereja di Kabupaten Kepulauan Yapen dan sangat aktif. Beberapa waktu ini kami sudah edukasi kepada pelayan-pelayan, para pendeta, penatua dan di kantor KASIS, dan kami juga sudah masuk ke beberapa malaria dalam APBD kami tahun 2021-2022. Itu APBD kabupaten kami tahun 2021 itu ada satu itu untuk program malaria saya itu kami tahun 2021 dapat 100 juta rupiah. Untuk tahun 2022 kemarin itu kami dapat 487.500.
itu terbagi ya, terbagi lagi. Itu kami ada DAK, BOK di Puskesmas dan dinas kesehatan atau kabupaten. Kemudian kami juga ada beberapa penandatanganan komitmen eliminasi malaria. Itu yang terakhir itu yang di Kabupaten Jayapura kemarin dari Bapak Dirjen kedua sendiri hadir, kami dari kabupaten hadir, saya sendiri, kemudian Bapak Sekretaris Dinas, kemudian Ibu Sekretaris Daerah mewakili Bapak Bupati untuk penandatanganan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk eliminasi malaria. Untuk kita di Yapen yang tadi saya sampaikan, Indonesia 2030, Papua 2029, kami di Yapen itu 2027. Itu langsung diwakili oleh Ibu Sekretaris Daerah. Perlu Ibu ketahui juga bahwa di SK Bupati kami untuk perlu kami untuk eliminasi malaria 2027 itu kami membagi dalam 3 lokus. Lokus pertama itu nanti ada 6 distrik. Itu distrik itu berada di kabupaten atau di pusat kota dan di pinggiran kota. Itu kami rencanakan 2025, kemudian yang agak keluar itu di 2026, kemudian 2027 itu yang paling luar, distrik paling luar dari pusat ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi kami membagi dalam 3 lokus yang nantinya di 2027 kami rencanakan akhir 2027 semoga kami sukses untuk eliminasi malaria. Mungkin malaria yang ada itu impor aja dari kabupaten lain, dan mudah-mudahan jika Tuhan berkehendak kami bisa sukses di sana. Untuk itu kami juga pasti butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa sinergi dalam melaksanakan atau memperjuangkan eliminasi malaria. Kami juga di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami punya yang namanya kami bentuk sigap atau sinergi gerakan Yapen untuk berantas malaria. Ini kami rencanakan dalam HKM nanti kami launching. Semoga nanti bisa di launching oleh pejabat bupati kita di HKM nanti. Nah, kemudian untuk analis, kami punya rangkuman kompetensi analis mikroskopis khusus Puskesmas Kabupaten Yapen di tahun 2020, uji panel tahun 2020 dan OJT tahun 2022. Itu ada beberapa orang yang dengan nilai baik, ada yang sangat baik, kemudian ada yang sangat kurang. Syukur juga karena di RSUD dan terbagi agak merata. RSUD ada yang nilainya sangat baik, di Puskesmas ada yang nilainya sangat baik. Kemudian kami di Dinkes sendiri punya analis yang nilainya sangat baik, yang mereka jadi cross checker kita di dinas kesehatan. Itu ada 2. Nah, untuk itu kami sendiri tidak punya, jujur saja tidak punya pembiayaan untuk teman-teman ini bisa OJT atau peningkatan kapasitas mereka atau peningkatan kualitas dari teman-teman ini. Jadi kami punya analis yang mumpuni, tapi kami juga mohon dukungan dari Kementerian Kesehatan. Kemarin lewat Zoom kurang lebih 2 bulan lalu ya, itu di Zoom dengan Bapak Dirjen kedua sendiri. Itu yang ikut kami dari dinas, saya sendiri kabit kedua, kemudian Bapak Sekretaris Dinas yang cross-checker maupun dari RSUD. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat, Bapak Dirjen mencatat dan menyampaikan mungkin nanti lewat Dinkes Provinsi untuk DT bagi atau peningkatan kapasitas bagi teman-teman kita analis di kabupaten. Jujur saja banyak juga dari analis ini yang memang pada saat OJT itu nilainya kurang.
kami di Dinkes sendiri ingin supaya kualitas mereka itu merata, sehingga pemeriksaan darah yang dilakukan di RSUD ataupun di puskesmas itu hasilnya juga baik, karena kami kemarin itu dari beberapa puskesmas mengirim kami hasil pemeriksaan mereka dan di cross check oleh adik-adik analis di laboratorium kita. Ternyata juga ada perbedaan hasil dari adik-adik di puskesmas maupun di klinik yang dikirim ke kita. Jadi kami juga mohon dukungan dari Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan bisa ada kegiatan peningkatan kapasitas bagi analis-analis kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Kemudian kami juga di kabupaten ini tidak punya slide untuk uji slide standar. Kami tidak punya. Itu juga kami mohon dukungan dari kementerian. Kemarin saya mencoba untuk hubungi teman-teman di balai diklat ya yang di Makassar, tapi ya memang kami sendiri belum punya biaya untuk mendatangkan itu. Jadi mungkin dukungan Kementerian Kesehatan sehingga kami juga punya slide standar yang bisa teman-teman di sini pakai. Kami punya SK untuk uji silang. Kami di Serui punya 3 orang. Ada teman-teman analis petugas uji silang dari Dinkes sendiri 3, ada adik Kristiani Abdi, ini dari D3, kemudian Utari juga dari D3, kemudian ada di puskesmas 1 orang yaitu Pak Felix Abud Abdi. Sebenarnya kami juga ingin ada 1 dari RSUD, kemarin kebetulan nilainya baik dan sangat bagus. Itu juga mungkin kami siapkan untuk sebagai petugas yang bisa sebagai cross checker dari RSUD Serui. Ini belum kami masukkan karena belum ada di SK, tapi menurut kami sangat baik. Kebetulan nilainya juga di hasil itu DT itu nilainya bagus semua, dan ada ini juga kemarin ikut juga dalam pemeriksaan TB di pelatihan TB di Jayapura untuk pengambilan dahak. Kemudian peningkatan kapasitas kita itu untuk seluruh puskesmas itu sebenarnya telah terlatih ANC dan MTBS. Kemudian seluruh puskesmas juga telah terlatih Sismal tahun 2020. Namun kita itu ada beberapa yang diganti karena kebutuhan tenaga, ada ditarik masuk menempati puskesmas yang lain, begitu sehingga banyak pergantian. Untuk itu juga kami mohon dukungan untuk mungkin kita bisa melatih teman-teman itu. Kemudian kita juga belum dilakukan sosialisasi tata laksana pengobatan malaria, sehingga itu kita butuh juga untuk teman-teman dokter. Saya kemarin juga baru dapat informasi dari teman-teman di RSUD untuk penata laksanaan itu mungkin kita bisa laksanakan sehingga terjadi keseragaman untuk tata laksana pengobatan malaria itu. Kemudian kita di Serui ini baru ada 1 tenaga entomolog, itu terlatih di kabupaten, tapi belum dilakukan SOS atau pelatihan entomolog untuk puskesmas. Jadi kita di kabupaten punya 1 tenaga, tapi puskesmas belum kita laksanakan pelatihan. Di kabupaten juga kita punya 182 kader yang aktif dan terlatih. Ini tersebar di 91 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen. Artinya kita baru 55% dari total kampung yang ada kadernya. Kemudian ada penambahan kader yang diperlukan untuk 45% kampung yang tersisa. Terima kasih juga, besok itu ada pelatihan kader di kita dengan jumlah sekitar 50 ya. 50 kader dengan pendamping sekitar 15 orang, 10. Jadi
Total besok itu ada pembukaan pelatihan kadet. Ini teman-teman dari Dinkes Provinsi juga sudah sampai. Kebetulan bersama-sama dengan kita hari ini Kepala Seksi Malaria, TB Malaria dari Dinkes Provinsi yang kebetulan baru saja masuk, baru tiba dengan pesawat dari Jayapura, baru saja masuk bergabung dengan kita dalam kegiatan Fikom hari ini. Kebetulan hari ini kemarin itu PJ Malaria, tapi kemarin baru dilantik. Jadi Kepala Seksi TB dan Malaria Bapak Kandidat Dr. Silas Mamui SKM Menkes. Kebetulan beliau sudah ada. Saya lanjut. Untuk penemuan kasus, penemuan kasus pada komunitas kami laksanakan di yang tadi di awal saya kasih tahu, kita kerjasama dengan Klasis. Jadi kita aktif masuk ke gereja-gereja pada hari Minggu. Itu penemuan kasus di gereja. Kemudian kita ada 1.800 tempat pemeriksaan dalam rangka persiapan dan kewaspadaan dalam rangka penyelenggaraan sidang sinode Sepo Papua di Kabupaten Waropen. Ini sudah berjalan sekitar 3 atau 4 bulan lalu itu. Kemudian untuk pemantauan jentik itu menggunakan aplikasi Ona 1 itu kami aktif melaksanakan. Saya mungkin terakhir yang melaporkan kemarin waktu kita di Kainui 2 ya. Itu kalau di Sabu Kauna itu mungkin saya penama yang paling terakhir. Mungkin setelah itu belum ada yang lapor lagi. Itu hasil pemantauan jentik menggunakan aplikasi Ona oleh entomolog di kabupaten dan puskesmas. Ini yang tadi saya bilang kita punya 1 tenaga, walaupun puskesmas belum dilatih, tapi mereka sudah jalan dengan dipandu oleh tenaga entomologi yang ada. Kemudian hasil pemantauan juga digunakan oleh Dinkes dan puskesmas untuk melakukan advokasi pada pemerintah kampung untuk melakukan intervensi. Jadi kami selain masuk, kami juga melakukan pemantauan jentik menggunakan aplikasi Ona 2. Ini hasil pemantauan pada 33 lokasi tempat perindukan jentik yang positif ditemukan jentik Anopheles. Saya keluar sedikit, memang kami ketemu jentik Anopheles, tapi di beberapa kampung itu kami juga menemukan banyak jentik demam berdarah. Ini cuma saya laporkan saja, kebetulan kami temukan. Jadi kami temukan jentik Anopheles, 15 dari 30 tempat perindukan ditemukan tanaman pada permukaan air. Kemudian 28 dari 33 tempat perindukan memiliki jarak lebih atau kurang dari 100 meter dari rumah penduduk. Kemudian 27 dari 33 tempat perindukan itu memiliki kedalaman kurang dari 1 meter. Kemudian 14 dari 33 tempat perindukan berbentuk kolam, sisanya itu parit, bekas galian, bekas ban, dan kubangan. Kemudian ada 18 dari 33 tempat perindukan itu ditemukan adanya sampah. Kemudian 25 dari 33 tempat perindukan ditemukan merupakan bersifat sementara saja. Kemudian untuk pembuatan media informasi, visualisasi, gambaran kasus malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kita punya link juga. Ini kita punya link, kita juga punya Facebook, itu kita di kabupaten punya. Selesai. Ya, saya pikir jadi untuk kegiatan kita, untuk kolaborasi yang telah kita laksanakan, itu kita koordinasi lintas sektor. Dalam pertemuan Malaria Center itu yang sempat saya singgung pertama, itu dalam pertemuan lintas sektor itu ada dari Pemda, ada bagian hukum, ada dari TNI Polri, ada dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman puskesmas, pemberdayaan perempuan, BPPK itu juga ada. Kemudian hari ini terakhir ada 1 kampung yang
kemarin satu kampung yang belum, tapi karena kegiatan padat, terus tambah hari ini kemungkinan dalam minggu ini besok kampung yang terakhir juga teman-teman sudah dilaksanakan PRS. Kemudian kegiatan kolaborasi yang telah kita laksanakan dalam bidang pengendalian nyamuk itu juga kami melakukan PRS dengan swadaya masyarakat. Ini makanya kami di awal itu masuk temui kepala kampung, ketua Bamuskan, sehingga masyarakat sendiri juga sudah ada swadaya masyarakat di kampung. Kita dari dinas itu kita siapkan alat dan bahan dari dinas, dan SDM itu dari kampung. Jadi kampung sendiri sudah bisa membentuk kadernya untuk melaksanakan PRS di kampungnya. Ini ada beberapa kampung yang sudah jalan, Barawaika, Kainui, Bandiwo, Naikiri, ini beberapa kampung di beberapa distrik. Kemudian kami juga penebaran racun atau jentik nyamuk Anopheles dengan swadaya masyarakat di kampung-kampung. Contohnya kampung Barawaika yang kemarin terakhir kami PRS sekalian dengan tebakan racun. Kemudian kegiatan kolaborasi yang telah dilaksanakan dalam bidang edukasi malaria juga, itu kami diskusi dan screening malaria bersama Bapak Ibu majelis atau jemaat atau gereja, pendeta, penatua, klasis. Kemudian secara total itu terdapat ada 43 jemaat yang tersebar. Jadi perlu diketahui kita ini ada beberapa klasis. Klasis yang sekarang itu ada 43 jemaat. Klasis yang sekarang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan kita itu ada 43 jemaat yang hari Minggu kemarin juga sudah kami masuk. Rencana hari Minggu besok juga kami masuk untuk edukasi penyuluhan sekalian pemeriksaan darah dan pengobatan. Itu dari 43 jemaat itu ada sekitar 29.000 warga jemaatnya, atau hampir sepertiga dari penduduk Yapen. Kemudian klasis sangat membantu kami dalam edukasi malaria kepada warga, yang kami sudah membuat MOU bersama Dinas Kesehatan. Kami berharap itu perjanjian kerjasama kami dengan klasis itu besok mungkin teman-teman dari Kemenkes tiba. Kebetulan DSK Malaria Center itu Ibu Sekda sendiri sebagai ketua dalam DSK Malaria Center. Itu kami kerjasama juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Kemudian kami juga sudah edukasi malaria melalui muatan lokal pada sekolah-sekolah dasar di lingkungan Kementerian Agama. Itu buku ajar yang disediakan oleh Dinkes itu kami sudah masuk juga seperti SD Yapis, terus kami sudah antar juga ke kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten. Kemudian kami juga kolaborasi edukasi malaria dengan PKK Kabupaten, Provinsi Banten. Kemudian kolaborasi juga kita edukasi malaria dengan ada yang namanya Kita Bisa, ini dalam rangka Hari Malaria Sedunia. Kemudian kolaborasi dan edukasi juga dengan TNI, itu kami datangi batalion di ada satu batalion dekat bandara di Posiwo. Itu kalau dari bandara mungkin kalau nanti tiba pesawat nanti saya tunjuk ke itu. Kemudian kami juga kolaborasi dengan guru-guru yang masuk dalam Indonesia Mengajar. Jadi edukasi kami sampaikan, mereka ini juga menyampaikan pada saat mereka mengajar di sekolah-sekolah. Itu di distrik terluar kami sudah kami masuk bersama Bapak Ibu guru yang tergabung dalam Indonesia Mengajar. Kami juga masuk ke Pulau Biosnom, ke POM, ke distrik, itu distrik Biru ya, POM, itu juga sudah masuk. Kami juga kolaborasi penemuan malaria dengan TNI, ini langsung pemeriksaan darah dan pengobatan itu di TNI di batalion. Kemudian penemuan malaria juga dengan kader malaria itu aktif dilaksanakan. Kemudian tantangan dan kebutuhan penanggulangan malaria kita. Itu tantangan penanggulangan malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen ini
6 dari 14 puskesmas yang ada itu berada di daerah yang sulit diakses. Itu kurangnya sumber daya manusia serta infrastruktur di daerah tersebut. Mereka ini posisinya sulit. Jadi mereka ini kadang-kadang kita di Dinkes itu minta data siswa di input itu agak sulit. Jadi mereka ini rata-rata manual. Kalau manual lengkap, tapi masuk ke siswa itu agak rumit. Kita menunggu lama karena memang daerahnya sulit untuk diakses, tidak punya jaringan. Kemudian persepsi masyarakat dan sebagian pemangku kepentingan yang masih menganggap malaria sebagai penyakit yang tidak bisa dihilangkan atau eliminasi, sehingga kami ini giat untuk masuk untuk memberi mereka edukasi bahwa malaria ini bisa kita dengan memberi contoh di Pulau Jawa dan sebagainya yang malarianya sudah bisa dieliminasi. Kemudian public private mix yang belum berjalan atau baru akan dimulai dengan percontohan MOU dengan satu vaskes swasta. Ini kami kebetulan yang vaskes swasta ini beliau dokter di Dinkes, sekretaris, jadi kami mencoba masuk lewat beliau. Untuk vaskes swasta ini kami minta untuk kami nanti menyediakan obat, kemudian mereka harus bisa menginput data dalam SISMA. Kami baru mencoba di situ. Kemarin ketemu ada dokter dari RSUD juga yang punya praktek swasta, kebetulan juga ada ikut dengan kita. Beliau kami pemimpin medis. Mungkin kami setelah dari kami mencoba di sana. Kami mencoba di sana karena kita sudah sampaikan untuk menyediakan salah satu tenaga untuk khusus menginput data dalam SISMA. Kemudian under reporting kami penemuan kasus, kemudian logistik terutama obat dan RDT mencukupi. Jadi kami ini pada saat ini masih tersedia RDT di kami itu ada sekitar 12 dos. 12 dos itu artinya kalau satu dos isinya 25 ya. Berarti ada sekitar 200 saja. Ini yang satunya ada pada kami. Sementara klasis itu sangat aktif meminta kami untuk pemeriksaan. Ini rencana hari Minggu besok. Ini kami datangi satu pulau yang juga ada di lokus utama kami untuk eliminasi malaria di tahun 2025. Ini dalam pulau dan kami berpikir lebih mudah kami untuk mengisolasikannya. Sehingga kalau hari Minggu besok kami datangi dengan jumlah RDT kami yang cuma tinggal 200, saya takutkan tidak mencukupi. Karena kemarin saja itu kami penggunaan itu ada sekitar 100 yang kemarin baru kami masuk. Ini kami tinggal 200. Jadi logistik kami terutama RDT ini sudah memang di kabupaten di khusus Dinkes itu cuma tinggal 200 bis itu saja. Sedangkan obat itu mungkin ada yang masuk, cuma ya kalau kami aktif MDS, kami aktif turun ke gereja seperti yang klasis sekarang sangat aktif dengan kami, saya takutkan nanti logistik kami itu tidak mencukupi. Kemudian peningkatan kapasitas atau tata laksana diagnostik dan pengobatan termasuk di layanan swasta, Intomolo, Sismal, IPC untuk nakes dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian pemenuhan kader malaria untuk seluruh kampung dan refreshing kader yang sudah dilatih. Ini juga sangat kami butuhkan. Kemudian pemenuhan kebutuhan logistik antara lain obat RBC, RDT, slide standar, lembar balik dan bahan KY. Kemudian support anggaran untuk kegiatan operasional penanggulangan malaria. Mungkin itu yang bisa sementara saya sampaikan. Mungkin akan berkembang ketika ibu kita membuka peluang untuk berdiskusi. Perlu juga ibu ketahui saat ini kita yang hadir ada 13 orang. Saya sendiri Kadif P2 Pak Fandi Menuperi, kemudian ada kepala seksi saya Pak Yohanis, kemudian ada dokter kepala bidang
penunjang medis, pelayanan medis dari RSUD ada Dr. Jerry, kemudian teman-teman dari RSUD ada dari apotik, ada analis, ada dari reka medik, kemudian dari dinas sendiri ada PJ malaria, ada analis 2 yang memang cross checker di kabupaten, kemudian entomolognya ada, kemudian dari Perdaki ada, kemudian yang terakhir bersama kami kepala seksi PJ malaria dari Dinkes Provinsi Papua, Pak Kandidat Dr. Silas Madu SKM Dinkes. Demikian yang bisa saya sampaikan.